Jauh sebelum gedung-gedung tinggi dan keramaian kota, ada sebuah pulau bernama Temasek. Temasek, yang artinya kota laut dalam bahasa Jawa kuno, adalah tempat persinggahan penting bagi para pedagang di Asia Tenggara pada abad ke-14. Letaknya yang strategis di Selat Malaka menjadikannya pusat perdagangan yang ramai. Sayangnya, kejayaan Temasek meredup karena perebutan kekuasaan dan serangan dari kerajaan lain. Temasek pun terlupakan, sampai akhirnya muncul kembali dengan nama baru Singapura. Perubahan ini tak lepas dari peran seorang tokoh Inggris, Sir Stamford Raffles. Tahun 1819 menjadi sangat penting bagi Singapura. Sir Stamford Raffles, seorang pejabat Inggris, melihat potensi besar pulau ini. Letaknya yang strategis di jalur perdagangan antara India dan Tiongkok membuatnya ideal sebagai pos perdagangan. Raffles pun membuat perjanjian dengan Sultan Johor yang memberi Inggris hak untuk mendirikan pos perdagangan di Singapura. Sejak saat itu, Singapura hidup kembali sebagai pusat perdagangan. Pedagang dari berbagai penjuru dunia datang, membawa budaya dan tradisi mereka. Singapura pun menjadi tempat beragam suku dan budaya bercampur. Perjanjian tahun 1819 menandai dimulainya penjajahan Inggris di Singapura. Pulau ini berkembang pesat menjadi pusat perdagangan, pemerintahan, dan militer penting bagi Inggris di Asia Tenggara. Pelabuhan dan jalan raya dibangun untuk mendukung ekonomi. Namun, kemajuan ini terhenti ketika Perang Dunia Kedua pecah. Pada tahun 1942, Jepang menduduki Singapura. Masa pendudukan Jepang adalah masa-masa sulit bagi Singapura. Penduduknya mengalami kesulitan hidup, kelaparan, dan kekerasan. Pengalaman pahit ini meninggalkan luka mendalam dan membangkitkan semangat anti-penjajahan di hati penduduk Singapura. Kekalahan Jepang pada tahun 1945 mengakhiri Perang Dunia Kedua. Namun, bagi Singapura, perjuangan belum berakhir. Semangat untuk merdeka semakin berkobar. Setelah melalui berbagai perundingan, Singapura memperoleh pemerintahan sendiri dari Inggris pada tahun 1959. Pada tahun 1963, Singapura bergabung dengan Federasi Malaya, Sabah dan Sarawak membentuk Malaysia. Sayangnya, persatuan ini hanya bertahan 2 tahun. Perbedaan visi dan kepentingan antara Singapura dan pemerintah Malaysia menimbulkan ketegangan. Akhirnya pada tanggal 9 Agustus 1965, Singapura memproklamasikan kemerdekaannya. Kemerdekaan adalah awal dari perjalanan panjang bagi Singapura. Sebagai negara baru dengan sumber daya alam yang terbatas, Singapura menghadapi banyak tantangan. Disinilah peran Lee Kuan Yew, Perdana Menteri pertama Singapura, menjadi sangat penting. Lee Kuan Yew memimpin Singapura dengan visi yang jelas, mengubah negara kecil yang baru merdeka menjadi negara maju. Ia menerapkan kebijakan ekonomi yang terbuka dan berorientasi pada pasar bebas. Investasi asing didorong, industri manufaktur dikembangkan, dan sektor jasa keuangan diperkuat. Di bawah kepemimpinannya, ekonomi Singapura tumbuh pesat dan menjadi salah satu pusat keuangan dunia. Salah satu kunci sukses Singapura adalah fokusnya pada pembangunan ekonomi yang kuat dan berkelanjutan. Negara ini telah berhasil menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dengan mengadopsi berbagai strategi yang inovatif dan efektif. Pemerintah Singapura menerapkan kebijakan ekonomi yang praktis dan berorientasi pada pasar. Kebijakan ini mencakup berbagai insentif untuk menarik investasi asing dan mendukung pengembangan sektor swasta. Investasi asing, baik dari perusahaan swasta maupun pemerintah, didorong untuk masuk dan berkembang di Singapura. Hal ini menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan standar hidup masyarakat. Industri manufaktur, terutama elektronik dan kimia, menjadi tulang punggung ekonomi Singapura pada awal kemerdekaan. Dengan fokus pada teknologi tinggi dan efisiensi, sektor ini terus berkembang dan berkontribusi besar terhadap PDB negara. Namun, Singapura tidak berhenti di situ. Negara ini terus berinovasi dan mencari cara baru untuk memperkuat ekonominya. Pemerintah terus berinvestasi dalam pendidikan dan penelitian untuk mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas. Dengan mendirikan universitas kelas dunia dan pusat penelitian, Singapura memastikan bahwa generasi mendatang siap menghadapi tantangan global. Hal ini memungkinkan Singapura untuk berubah menjadi negara berbasis pengetahuan dan inovasi. Ekosistem startup yang dinamis dan dukungan pemerintah yang kuat
mendorong pertumbuhan sektor teknologi. Sektor jasa keuangan, logistik, dan pariwisata pun berkembang pesat, menjadikan Singapura sebagai salah satu pusat ekonomi global. Dengan infrastruktur kelas dunia dan kebijakan yang mendukung, Singapura terus menarik wisatawan dan investor dari seluruh dunia. Keberagaman suku dan budaya adalah ciri khas Singapura. Negara ini dikenal sebagai tempat bertemunya berbagai budaya dan tradisi dari seluruh dunia. Masyarakatnya terdiri dari beragam suku, seperti Tionghoa, Melayu, India, dan Eurasia. Setiap kelompok etnis membawa warisan budaya yang kaya dan unik. Pemerintah Singapura menyadari bahwa kerukunan antar suku dan agama adalah kunci stabilitas dan kemajuan negara. Oleh karena itu, mereka berkomitmen untuk mempromosikan harmoni dan toleransi. Untuk itu, pemerintah Singapura menerapkan kebijakan multikulturalisme yang bertujuan untuk membangun rasa saling pengertian dan menghormati antar suku dan agama. Berbagai program dan inisiatif diluncurkan untuk mendukung tujuan ini. Bahasa Melayu ditetapkan sebagai bahasa nasional, yang mencerminkan warisan sejarah dan budaya Melayu di Singapura. Sementara bahasa Inggris digunakan sebagai bahasa pengantar di sekolah dan pemerintahan, memfasilitasi komunikasi dan pendidikan yang efektif di antara berbagai kelompok etnis. Perayaan hari besar keagamaan dari berbagai suku diakui dan dirayakan bersama. Ini termasuk Tahun Baru Imlek, Hari Raya, Deepavali, dan banyak lagi. Kebijakan ini berhasil menciptakan masyarakat Singapura yang rukun dan toleran. Warga Singapura hidup berdampingan dengan damai, saling menghormati dan menghargai perbedaan satu sama lain. Singapura di era digital, inovasi dan teknologi. Memasuki abad ke-21, Singapura semakin mantap sebagai negara terdepan dalam inovasi dan teknologi. Pemerintah Singapura mencanangkan visi Smart Nation yang bertujuan untuk mengintegrasikan teknologi digital dalam setiap aspek kehidupan masyarakat, mulai dari transportasi, kesehatan, hingga pemerintahan. Investasi besar-besaran dilakukan di bidang penelitian dan pengembangan teknologi. Singapura menjadi rumah bagi berbagai perusahaan teknologi terkemuka dunia. Infrastruktur digital yang canggih, seperti jaringan internet super cepat dan sistem pembayaran elektronik yang terintegrasi, menjadikan Singapura sebagai salah satu negara terdepan dalam ekonomi digital. Keberlanjutan, komitmen untuk masa depan. Sebagai negara kepulauan yang padat penduduk, Singapura sangat menyadari pentingnya pembangunan berkelanjutan. Pemerintah Singapura berkomitmen untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan kelestarian lingkungan. Berbagai program dan kebijakan dicanangkan untuk mewujudkan visi Singapura sebagai kota hijau. Penggunaan energi terbarukan, seperti tenaga surya, terus ditingkatkan. Sistem transportasi publik yang efisien dan ramah lingkungan dikembangkan untuk mengurangi polusi udara. Pengelolaan sampah dan daur ulang dilakukan secara terpadu dan modern. Komitmen Singapura terhadap keberlanjutan menjadikannya sebagai contoh bagi negara-negara lain di dunia. Inspirasi dari Pulau Singa. Perjalanan Singapura dari sebuah pulau kecil menjadi negara maju adalah sebuah kisah sukses yang inspiratif. Dulu Singapura hanyalah sebuah pelabuhan kecil dengan sumber daya yang sangat terbatas. Namun, dengan visi yang jelas dan strategi yang tepat, Singapura berhasil mengubah dirinya menjadi pusat ekonomi dan teknologi yang diakui dunia. Transformasi Singapura yang luar biasa ini tak lepas dari kepemimpinan yang visioner, kebijakan yang tepat sasaran, dan kerja keras seluruh rakyatnya. Lee Kuan Yew, sebagai salah satu arsitek utama perubahan ini, memainkan peran penting dalam membentuk masa depan Singapura. Singapura telah membuktikan bahwa keterbatasan sumber daya alam bukanlah hambatan untuk mencapai kemajuan. Dengan memanfaatkan letak geografisnya yang strategis, Singapura berhasil menjadi pusat perdagangan dan logistik global. Dengan fokus pada pembangunan manusia, Singapura menempatkan pendidikan sebagai prioritas utama. Sistem pendidikan yang berkualitas tinggi telah menghasilkan generasi yang kompeten dan inovatif. Investasi di bidang pendidikan dan teknologi, serta komitmen terhadap keberlanjutan, telah menjadi pilar utama dalam strategi pembangunan Singapura. Negara ini terus berinovasi untuk menciptakan solusi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Singapura berhasil mengukuhkan dirinya sebagai salah satu negara termaju di dunia. Dengan ekonomi yang kuat dan teknologi yang canggih,
Singapura terus menarik perhatian dunia. Kisah sukses Singapura menjadi inspirasi bagi banyak negara, terutama negara-negara berkembang yang ingin mencapai kemajuan dan kesejahteraan bagi rakyatnya. Singapura sering dijadikan contoh dalam berbagai forum internasional. Dengan semangat kerja keras dan inovasi, Singapura telah menunjukkan bahwa segala sesuatu mungkin dicapai, bahkan dengan keterbatasan yang ada. Ini adalah pelajaran berharga bagi semua negara yang bercita-cita untuk maju. Penutup Singapura di peta dunia. Singapura di abad ke-21 adalah bukti nyata dari visi, kerja keras, dan tekad. Dari Temasek hingga negara maju, Singapura telah menorehkan kisah inspiratif bagi dunia. Perjalanannya mengajarkan kita bahwa keterbatasan bukanlah penghalang untuk maju. Melalui inovasi, adaptasi, dan semangat pantang menyerah, Singapura menunjukkan bahwa masa depan yang cerah dapat diraih. Di peta dunia, Singapura berdiri tegak, bukan hanya sebagai pusat ekonomi dan teknologi, tetapi juga sebagai simbol harapan dan inspirasi bagi semua.